Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Aulia Putra, salah satu mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi ilmu hukum semester 6. Pada pertemuan kali ini, saya sebagai pemateri dalam mata kuliah kriminologi akan membahas mengenai pembangunan hukum dalam perspektif ketertiban sosial serta perspektif masyarakat terhadap ketertiban sosial itu sendiri. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas satu persatu. Baik, pada pertama-tama dalam menjelaskan materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait apa itu pembangunan hukum, apa itu perspektif, dan apa itu ketertiban sosial. Untuk pembangunan hukum itu sendiri adalah sebuah bagian dari pembangunan nasional dalam bidang hukum. Dan pembangunan hukum dijelaskan dalam dokumen pembangunan hukum nasional, tepatnya pada bab 1, menjelaskan bahwa pembangunan hukum merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, bahwa pembangunan hukum ini harus selalu terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan dalam bidang lainnya. Lalu untuk pelaksanaan pembangunan hukum itu sendiri bukan hanya dalam artian kecil atau yang kita sering identikan dengan pembaharuan dalam peraturan perundang-undangan, namun harus diartikan secara luas, di mana dalam artian luas tersebut menunjuk pada sebuah sistem, yakni meliputi pembangunan dalam materi hukum, pembangunan kelembagaan serta penegakan hukum, pembangunan dalam pelayanan hukum, dan pembangunan dalam menimbulkan kesadaran hukum terhadap masyarakat itu sendiri. Karena dari unsur-unsur yang telah saya sebutkan tadi, itu adalah penyokong dari pembangunan hukum itu sendiri. Dan dari unsur-unsur tersebut, hukum harus dibangun secara simultan, sinkron, dan terpadu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu perspektif. Menurut KBBI, perspektif merupakan sudut pandang atau kacamata penglihatan dari suatu individu dalam menilai suatu objek. Lalu, jika kalian bertanya lagi, apa itu ketertiban sosial? Ketertiban sosial adalah sebuah sistem kemasyarakatan, lalu hubungan atau kebiasaan yang berlangsung secara lancar demi tercapainya sebuah sasaran dalam sekelompok sosial atau masyarakat itu sendiri. Untuk pendapat tokoh tersendiri mengenai pembangunan hukum, ada dua tokoh yang saya sebagai pemateri kutip.
Yang pertama adalah Karmonheim. Menurut Karmonheim, menyatakan bahwa pembangunan di bidang hukum atau pembangunan hukum berarti mengusahakan keserasian yang lebih baik antara ketertiban dan ketentraman. Jadi, pemateri dapat simpulkan bahwa Karmonheim ini sendiri menyatakan bahwa syarat terjadinya pembangunan hukum ini harus adanya ketertiban dan ketentraman dalam sebuah kelompok sosial yang lebih baik. Yang kedua adalah Sucipto Raharjo. Dan yang kedua adalah menurut Sucipto Raharjo. Pembangunan hukum sekaligus mengandung dua makna, yaitu usaha memperbaharui hukum positif sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya yang mutakhir atau modernisasi hukum, sekaligus sebagai usaha untuk memfungsional hukum dalam masa pembangunan, yaitu dengan cara turut mengadakan perubahan-perubahan sosial sebagaimana dibutuhkan oleh suatu masyarakat yang sedang dalam tahap membangun. Seperti apa yang telah pemateri jelaskan atau paparkan terkait pandangan dari kedua tokoh tersebut, bahwa dapat kita tarik kesamaan dari pendapat kedua tokoh tersebut, di mana menjelaskan bahwa pembangunan hukum itu sendiri tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu dilihat kehadirannya dalam konteks perubahan sosial dan tata nilai. Pembangunan hukum pada hakikatnya itu berkaitan pula dengan segi-segi kehidupan lainnya. Kaitan hukum dengan segi-segi lainnya adalah sama-sama merupakan gejala sosial, di mana pengertian ini pun telah saya jelaskan dalam pengertian pembangunan hukum yang terdapat dalam dokumen pembangunan hukum nasional pada bab 1, di mana pembangunan hukum ini sebagai salah satu cabang dari pembangunan nasional harus selalu terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan dalam bidang-bidang lainnya. Lalu pembangunan hukum ini memiliki makna yang progresif dan adaptif, di mana progresif di sini kita dapat jelaskan pembangunan hukum itu sendiri berjalan dan berkembang memenuhi kebutuhan setiap dalam perubahan keadaan sosial. Dan adaptif ini diartikan pembangunan hukum ini usahanya dalam melayani kebutuhan-kebutuhan sosial dalam tahap yang mutakhir. Lalu jika kalian bertanya-tanya terkait judul materi kali ini, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan hukum dalam perspektif ketertiban sosial, yaitu di mana kita melihat pembangunan hukum itu sendiri dari kacamata ketertiban sosial, dan didapat disimpulkan bahwa ketertiban sosial itu sendiri merupakan suatu syarat agar atau tujuan dari pembangunan hukum nasional itu sendiri, di mana dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 22 tahun 2007 tentang bimbingan penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat, yang selanjutnya dikemukakan dalam pasal 1 ayat 3 berbunyi,
keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional atau pembangunan hukum nasional yang ditandai dengan terjadinya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan. Itu adalah salah satu contoh peraturan yang menjelaskan di mana ketertiban sosial itu merupakan awal dari atau penyokong pembangunan hukum nasional. Seperti itu. Materi terakhir yang akan pemateri bahas kali ini adalah perspektif masyarakat atau sudut pandang masyarakat dalam melihat ketertiban sosial itu sendiri. Jika kita artikan, masyarakat adalah sekelompok individu atau manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang mana sama serta mengarah pada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan. Jadi sudut pandang masyarakat atau kita dalam melihat ketertiban sosial itu adalah tujuan di dalam suatu kelompok masyarakat, di mana dalam suatu kelompok masyarakat tersebut pasti memiliki tujuan agar kelompok tersebut ini memiliki atau tercapainya suatu tujuan. Nah, agar tercapainya suatu tujuan tersebut, maka dalam hubungan suatu kelompok sosial yang dalam masyarakat ini harus tertib atau yang kita sebut ketertiban sosial. Seperti itu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.